Hai semuanya, apa kabar? Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan selamat datang kembali di channel Infinity. Pada video kali ini, aku bakalan menceritakan kepada kalian rangkuman film yang berjudul Awake. Menceritakan sebuah bencana misterius yang menyebabkan manusia berada di ambang kepunahan. Bencana mengerikan ini tak hanya membuat semua manusia kehilangan kemampuan untuk tidur, tetapi juga melumpuhkan listrik dan semua perangkat elektronik. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita tonton langsung saja rangkuman filmnya. Jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan dengan video-video lainnya. Diawali dengan diperlihatkannya kegiatan seorang satpam wanita yang bernama Jill. Dia adalah seorang janda beranak dua yang sedang bekerja di shift malam di sebuah apotek anak cabang WHO. Di sela-sela waktu bekerja, seperti biasa, ia selalu mengambil sortiran obat untuk dijual. Setelah temannya yang seorang ilmuwan pergi, dia pun melancarkan aksinya. Di keesokan harinya, Jill cedian obat penenang kepada seorang pengedar narkoba. Saat mereka mulai transaksi, Jill melihat para tukang bengkel sudah tak sabar untuk segera nge-fly dengan obat tersebut. Setelah uang ia dapatkan, Jill langsung menjemput anak-anaknya. Sampai di depan rumah, si bungsu yang bernama Hilda sudah tidak sabar untuk segera OTW. Kemudian, si nenek mengingatkan cucunya yang bernama Noah untuk jangan lupa membawa handphonenya. Setelah mereka berdua siap, akhirnya mereka pun berangkat. Di tengah perjalanan, Jill berusaha dekat dengan anak-anaknya yang selalu diasuh oleh si nenek. Tapi tiba-tiba, entah apa yang terjadi, keanehan tersebut membuat mereka mengalami kecelakaan. Yeah, Mommy, I'm okay. Untung saja, Jill dan anak-anaknya berhasil keluar dari mobil yang tenggelam. Akan tetapi, Hilda yang sudah berada di tepi danau sudah dalam keadaan tak bernafas. Berkat pertolongan para polisi, Hilda akhirnya pun selamat. Kemudian seorang polisi merasa heran karena semua kelistrikan mobil tiba-tiba semuanya mati. Ia pun menyarankan Jill untuk segera menjahit luka robek di jidatnya tersebut. Akhirnya Jill kini berada di rumah sakit yang sedang kacau. Rupanya semua orang terdampak oleh kejadian aneh tersebut. Keanehan pun tak sampai di situ, di mana seorang dokter merasa heran karena semua pasiennya tidak pingsan meskipun sudah diberikan obat bius. Karena rumah sakit sedang sibuk, akhirnya Jill pun memilih untuk pulang ke rumahnya. What happened? The car's in the lake. Waktu malam pun tiba. Saat Jill merasakan susah tidur, ia menemui anaknya yang siapa tahu saja masih melek. Tapi rupanya Hilda sedang tidur dengan lelapnya. Kemudian Jill menemui Noah yang ternyata kesulitan untuk tidur. Di tengah obrolan, Noah melihat bintang jatuh. Tapi menurut Jill itu bukan bintang jatuh, melainkan beberapa satelit yang mengalami kerusakan. Di tengah keheranan, Jill pergi ke apotek untuk mengambil obat tidur. Karena sejak kemarin malam, ia tidak bisa tidur sama sekali. Di tengah gelap dan kacaunya jalanan, ia bertemu dengan si pengedar narkoba tadi. Lalu, pria itu meminta lagi obat penenang dan obat tidur yang kini sedang banyak dicari orang-orang. Si pengedar pun mengatakan bahwa keadaan seperti ini membuat semua orang hampir gila. Saat pagi menjelang, Jill tiba di apotek tempat ia bekerja. Tapi ia heran dengan keadaan yang sudah sepi. Dirasa keadaan ini adalah peluang emas, Jill langsung ke tempat penyimpanan obat. Kelakuan Jill pun terhenti saat seorang tentara memergokinya. Tapi tak lama kemudian, kedatangan temannya yang bernama Murphy membuat dia tidak ditangkap. Ketika Jill kebingungan, Murphy terlihat sibuk mengumpulkan semua perlengkapannya. Kemudian ia mengatakan bahwa ia akan melakukan penelitian di suatu tempat. Ia pun memberikan alamat tempat penelitian kepada asistennya dan meminta asisten yang bernama Brian untuk secepatnya membawa keluarga Murphy ke sana. Setelah Murphy pergi, Brian mengatakan bahwa keadaan semakin memburuk karena semua orang mengalami kesulitan untuk tidur nyenyak. Brian menjelaskan jika hal itu dibiarkan, orang-orang akan mengalami halusinasi dan kerusakan organ terutama di otak. Parahnya lagi, fenomena aneh ini menjadikan efek tersebut menjadi 2 kali lebih cepat. Namun, Jill tidak percaya akan fenomena ini dan berkata bahwa semalam Hilda masih bisa tidur dengan lelap seperti biasanya. Mendengar kabar tersebut, Brian jelas kaget karena yang menjadi bahan penelitian murni adalah seseorang wanita yang bisa tidur. Brian pun menyuruh Jill untuk memeriksa lagi anaknya, karena saat ini tidak ada lagi orang yang bisa tidur dengan nyenyak. Merasa khawatir dengan anaknya, Jill pun langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Jill panik karena Hilda sudah tidak di rumahnya. Noah mengatakan kalau Hilda sedang menemani neneknya ke gereja.
Karena merasa tak aman untuk Hilda, Jill mengajak Noah agar menyusul Hilda ke gereja. Dan tanpa diduga, Brian mengikuti Jill ke rumahnya dan menunjukkan alamat tempat penelitian tersebut. Brian meminta Jill untuk segera membawa Hilda ke tempat tersebut, tetapi tentu saja Hilda menolaknya dan langsung pergi. Kemudian beralih ke sebuah gereja. Di tengah para jemaat yang tidak bisa tidur, seorang pastor memberikan semangat hidup kepada mereka. Ia pun memberitahu para jemaatnya bahwa di gereja ini ada seorang bocah perempuan yang bisa tidur. Sang pastor pun merasa bahwa ini adalah sebuah keajaiban dari Tuhan. Tapi tak lama kemudian, Hilda yang sudah bangun dibawa si nenek menghadap para jemaat. Tapi bukannya menjadi sebuah motivasi, para jemaat ini malah menjadi sesat dengan meminta Hilda untuk dikorbankan, supaya mereka bisa tidur seperti bocah ini. Si pastor pun panik karena jemaatnya tiba-tiba menjadi seperti ini. Dan di waktu bersamaan, Jill sedang OTW ke gereja. Dan di sepanjang perjalanan juga, Brian yang ikut bersama Jill melihat keadaan kota yang semakin kacau. Terlihat orang-orang berebut untuk mendapatkan obat tidur yang sudah menjadi barang langka. Dan tak sampai di situ, perjalanan pun sempat terhenti saat Jill menemukan sesosok mayat. Mereka pun seakan tak percaya bahwa akibatnya sampai semengerikan ini. If we don't sleep, Your mind will bend and bend until it breaks. You snap. Tak jauh dari sana, mereka akhirnya tiba di gereja. Dengan keadaan gereja yang sudah genting, terlihat Hilda pun sangat ketakutan karena para jemaat memintanya untuk segera dikorbankan. Kemudian Jill berusaha menenangkan massa yang hampir berbuat anarkis. Saat Brian kembali ingin membawa Hilda ke tempat penelitian, pastor malah berusaha menahan Hilda, sehingga terjadi kekacauan. Tapi rupanya polisi yang sudah gila ini lebih menginginkan Hilda hingga membunuh Brian. Melihat Hilda yang dikejar para jemaat, Jill berusaha menyelamatkannya. Akhirnya Hilda berhasil ditemukan. Mereka pun berusaha kabur lewat sebuah jendela. Dan di sisi lain, Noah berusaha mencari alamat tempat penelitian dari jasad Brian. Di tengah pelarian, Hilda khawatir dengan nasib si nenek. Namun Jill meyakinkannya kalau neneknya akan baik-baik saja. Mama, Grandma. He's gonna be fine. I need you to keep up with me, okay? Mereka pun melanjutkan pelarian ke sebuah bengkel. Sampai di sana, Noah mengajak ibu dan adiknya pergi ke tempat penelitian tersebut. Dia berharap mungkin ada obat di tempat tersebut. Meskipun sempat menolak, Jill merasa ide tersebut adalah yang terbaik. Kemudian Jill mencari si pengedar untuk meminjam mobil. Saat melihat keadaan sudah kacau, Jill langsung bersembunyi. Terlihat kalau kelakuan mereka menyelah menjadi aneh karena tak cukup tidur. Jill mendengar kalau mobil tanpa elektronik masih bisa digunakan. Dan dia berniat untuk mengambil mobil tersebut. Jill pun mendapatkan kuncinya, dan mereka pun bergegas pergi. Dalam perjalanan mereka menjumpai mobil yang tertabrak di tengah perjalanannya. Ternyata itu adalah si mekanik bengkel tadi. Akhirnya Jill mengambil pistol mereka dan segera bergegas pergi. Dan di keesokan harinya mereka singgah di sebuah pusaka untuk mencari peta yang tujuannya ke tempat penelitian. Sedangkan Hilda masih tidur di dalam mobil, dan dia tidak sadar kalau kawasan tersebut banyak napi yang sedang berkeliaran. Hilda pun sempat dibawa kabur oleh seorang napi, tetapi akhirnya dia pun kembali untuk membawa Jill dan Noah. Akhirnya mereka pun berpisah di sebuah tempat, dan Jill beserta anaknya melanjutkan tujuan mereka ke tempat penelitian. Jill menyuruh anaknya menunggu dan memastikan daerah tersebut aman. Akhirnya Jill pun sampai di tempat penelitian, dan dia sedang menyamar menjadi peneliti untuk mencari wanita yang katanya bisa tidur normal. Akhirnya dia menemukan wanita itu yang sudah sangat melemah. Dia berpura-pura mengambil darahnya sambil berbisik kalau Jill akan menyelamatkannya asalkan nanti dia mau menjaga anaknya Hilda. Tetapi wanita itu mengatakan kalau sebenarnya dia sudah mati sejak sebulan lalu. Dan dia tidak menyangka kalau peneliti melakukan sesuatu yang di luar batas. Murphy pun muncul dan heran kenapa Hilda bisa ada di sini. Jill berpura-pura menanyakan tentang obat tersebut. Tetapi Murphy bilang kalau obat itu belum ditemukan. Dan mereka hanya menggunakan doping selama ini untuk bertahan dalam keadaan genting seperti ini. Kemudian Jill berniat menjumpai anak-anaknya. Tetapi tiba-tiba si napi dan dua anaknya tersebut menerobos masuk ke laboratorium karena mereka takut akan rencana Jill. Jill berusaha membantu, tetapi mereka semua malah ditangkap. Sampai akhirnya Hilda mengaku kalau dia bisa tertidur. Dan para tentara pun langsung mengamankan mereka. Di keesokan harinya, Hilda ditempatkan bersama si wanita yang sedang sekarat itu. Keadaan ini pun membuat Murphy dan seorang ilmuwan panik. Dan ternyata wanita itu kini sudah tewas oleh semua percobaan yang telah mereka lakukan.
Dan ketika malam kembali, para tentara kini sudah mulai error. Bahkan sebuah cemara yang jatuh sudah dianggap sebuah granat. Keadaan kacau ini pun membuat penelitian semakin berantakan. Dan di sisi lain, Jill kini didatangi seorang tentara yang gila. Dan karena kejadian itu, Jill langsung menuju lab untuk menyelamatkan anaknya Hilda. Beralih ke Murphy, di tengah kondisinya yang semakin melemah, ia meminta seorang ilmuwan untuk menyuntikkan doping ke tubuhnya. Tapi tiba-tiba rupanya ilmuwan itu tidak memberikan doping kepada Murphy karena stoknya yang kian menipis. Dan hingga pada akhirnya Murphy pun pingsan. Setelah menyelamatkan Hilda, Jill kembali mencari keberadaan Noah. Ternyata Noah sudah linglung. Ia pun sudah anteng ngoprek kabel yang dianggap belut. Dan tanpa diduga, Noah tersengat listrik generator dengan tegangan yang tinggi. Kemudian Hilda kepikiran dengan alat kejut jantung untuk menolong kakaknya itu. Mereka pun kesetrum karena tidak menggunakan pengaman. Saat ini Hilda dan Noah pun pingsan. Sedangkan Jill masih sadar dan hanya meraung kesakitan. Di keesokan harinya, semua tentara tewas oleh kelakuannya sendiri. Sementara itu, Jill yang masih bertahan kini semakin melemah. Tak lama kemudian, si Hilda yang baru sadar langsung kaget karena menyangka Noah sudah tewas. Tapi ternyata Noah mengatakan bahwa ia sempat bermimpi. Dan itu berarti Noah baru saja pingsan ataupun tidur. Mereka pun senang karena Noah bisa pingsan. Akhirnya mereka berencana pulang ke rumahnya. Di tengah perpisahan, Hilda menemukan sebuah lencana polisi. Ia pun teringat dengan dua polisi yang pernah menyelamatkannya sewaktu tenggelam dulu. Dan saat melihat alat kejut jantung, ia langsung mengatakan bahwa Noah itu sebenarnya pernah mati. Makanya Noah bisa pingsan ataupun tidur. Begitupun dengan Hilda yang pernah selamat dari kematian. Dan dari kenyataan tersebut, mereka berniat untuk menghentikan dulu jantung si ibu. Lalu mereka membawa Jill yang sudah tak berdaya ke sebuah empang untuk ditenggelamkan. Melihat ibunya tak bernafas, mereka pun segera berusaha menyelamatkannya. Karena Jill berhasil selamat, berarti mereka pun sudah bisa tidur, yang artinya mereka sudah kembali normal. Tidak diceritakan apa penyebab yang membuat mereka tidak bisa tertidur. Tetapi, satu-satunya cara untuk tetap hidup adalah dengan menghentikan dulu detak jantung dan menghidupkan kembali. Sekian dulu rangkuman cerita film A Week ini, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like agar kalian bisa terus mendukung channel ini semakin berkembang ke depannya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.